جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Pendidikan merupakan sesuatu hal yang urgen bagi siapapun, termasuk bagi anak. Pada saat sekarang ini, banyak sekali pendidikan yang diberikan pada anak prasekolah atau lebih dikenal dengan istilah pendidikan anak usia dini, sebagai upaya untuk memberikan bekal dasar bagi kepentingan kehidupan anak di masa mendatang dan mempersiapkan anak memasuki jenjang selanjutnya. Mempersiapkan anak memasuki jenjang berikutnya, SD. Selain kepandaian dalam calistung, kami membantu anak untuk belajar mandiri, disiplin, percaya diri, serta berakhlak mulia. Kami hadir untuk membantu Bunda mendidik anak-anak dalam hal menanamkan akidah sahih berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta membimbing anak-anak untuk pembelajaran calistung dasar, keterampilan motorik kasar dan motorik halus dalam rangka persiapan memasuki sekolah dasar. Mari bergabung bersama kami di TKIT Modern Robbani, berdiri sejak tahun 2006. Telah meluluskan 14 angkatan. Target lulusan kami adalah menguasai calistung dasar, hafal Al-Quran juz 30, hafal 40 hadis, lancar baca tulis Al-Quran, hafal 30 kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan memiliki kemandirian dan berakhlak mulia dan berakidah sahihah. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda di TKIT Modern Robbani. Untuk informasi, hubungi kontak kami di nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan. TKIT Robbani, mulia dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi hudil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa RIS TV yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa RIS TV yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari satu kewajiban, bahkan juga ibadah dan bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari kesempurnaan agama seorang. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita berharap bisa berjumpa dengannya sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya Al-Haud, Al-Kautsar. Itu telaga Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW agar mencintai beliau. Dan sejatinya cinta kepada Nabi itu suatu hal yang baik itu tabiat, bahkan juga termasuk yang didorong agar kita mencintainya, kewajiban mencintainya secara syariat. Terlebih Nabi kita SAW sosok yang sangat mulia, sosok yang begitu istimewa, sosok yang begitu sempurna.
bagi gambaran seorang manusia. Beliau bukan hanya manusia biasa, akan tapi Rasul min indillahi jalla wa ala. Apalagi Nabi kita SAW, akhlak dan budi pekertinya sangat luhur, sangat mulia, sangat tinggi perangainya. Allah Subhanahu wa taala sampai memujinya di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Puncaknya akhlak, puncaknya karakter yang mulia ada pada diri Nabi kita SAW. Bagaimana tidak? Beliau adalah orang yang istimewa, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, bahkan pemimpinnya orang yang datang belakangan, orang yang datang duluan dan orang yang datang belakangan. Begitulah sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Sebagaimana beliau pernah mengatakan dalam hadisnya yang sahih, "Wulidtu min nikahin la min sifah." Aku dilahirkan dari pernikahan yang sahih, yang sah, dan bukan dari perzinaan. Maka kalau kita melihat nasab Nabi, nasabnya amat mulia. Bagaimana tidak? Lihat, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan Adnan min duriyati Ismail alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi kita SAW ternyata dari silsilahnya adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihim salatu wassalam. Masya Allah, dikumpulkan semuanya, nasabnya sangat mulia sampai kepada Abul Anbiya, sampai kepada orang yang juga Khalilullah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga Khalilullah. Dan para ulama menyebutkan di antara dua Khalilullah, dua kekasih Allah yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kita untuk mencintai beliau. Allah memerintahkan kita untuk mencintai beliau. Bahkan mencintainya bagian dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai adalah dengan tentunya meneladani. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhib liman yuhib muti' atau biman yuhib muti'. Sesungguhnya kalau benar cintamu kepadanya, kalau benar cintamu kepada seorang, maka sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintainya pasti akan mentaatinya. Begitulah, makanya orang yang mencintai Nabi SAW pasti akan meneladani, mengikuti bagaimana cara beragama, cara hidup, cara manhaj, metodologi hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang bagaimana orang-orang beriman, bahwa orang-orang beriman, orang-orang yang selalu mendahulukan cintanya kepada Nabi SAW melebihi cintanya atas diri mereka sendiri. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi adalah hendaknya paling dicintai atas diri orang-orang beriman melebihi mereka mencintai atas diri mereka sendiri. Demikian dalam hadis yang sahih, Nabi pun pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan aku yang paling dicintainya, kata Nabi SAW, lebih daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Bahkan dalam redaksi lain Nabi mengatakan, bahkan dari hartanya. Harus selalu mengutamakan cinta kita kepada Nabi SAW. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menggandeng Umar. Lalu Umar mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau orang yang paling aku cintai kecuali daripada diriku sendiri. Jadi Umar masih mengecualikan cinta kepada Nabi SAW kecuali kepada dirinya sendiri. Artinya Umar masih belum bisa totalitas, belum bisa secara keseluruhan mencintai Nabi SAW. Lalu Nabi kemudian menegurnya atau mengatakan kepadanya, ya, bahwa cinta yang benar adalah dengan totalitas, agar Umar mencintai Nabi SAW dengan seluruhnya, totalitas. Baru kemudian Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, innaka la'ahabbu ilayya hatta min nafsi. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah
orang yang paling aku cintai. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi daripada diriku sendiri. Baru kemudian Rasul mengatakan al-an ya Umar. Jadi maksudnya sekarang baru benar imanmu wahai Umar. Karena tadi Nabi SAW pernah mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga kalian menjadikanku yang paling dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin, inilah cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi SAW adalah tentunya dengan meneladaninya, dengan mengikuti dan menjadikan beliau SAW sebagai panutan, beliau SAW sebagai teladan. Dan Allah SWT pun mengatakan, sungguh telah terdapat suri tauladan yang amat baik bagi kalian pada diri Rasul SAW. Padanya segala teladan, baik dalam kondisi apapun, ya, Rasul SAW adalah selalu patut untuk ditiru, ya, layak untuk ditiru, bahkan wajib untuk ditiru. Karenanya dalam kita mengikuti sunnah atau mengikuti beliau SAW, Nabi pun mengatakan saddidu wa qaribu. Ikutlah sunnah itu tepat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasul SAW, maka kalau tidak, setidaknya ada qaribu, mendekati. Demikian ma'asyiral muslimin, pemirsa Ris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Rasulullah adalah bagian cinta kepada Allah. Mentaati Rasulullah adalah bagian dari taat pada Allah. Wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang benar, dengan cinta yang hakiki, tentu mereka akan mengerahkan segala kemampuannya, segala daya kemampuannya untuk mengabdi kepada Allah dengan petunjuk dan cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena makna syahadat kita, yaitu syahadat Muhammadur Rasulullah, adalah tidak akan sempurna sampai kita betul-betul beribadah pada Allah kecuali dengan petunjuk beliau SAW. Salah seorang ulama mengatakan ketika menjelaskan penjelasan tentang tafsir dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati Nabi SAW dalam apa yang diperintahkannya. Wajtinabuhu fima naha anhu wan zajar, dan menjauhi segala larangan Nabi, ya, segala yang ditegur oleh Nabi SAW kita tinggalkan, kita jauhi. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa yang datang dari Nabi SAW, berita apa saja kita benarkan. Kemudian yang keempat, wala ya'budullah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Demikianlah hikmah diutusnya Rasul. Karena di antara hikmahnya adalah agar kita beribadah, agar kita mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Rasul, dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemirsa Ris TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha untuk mencintai sekuat tenaga cinta kita pada Rasul SAW. Bahkan mungkin setiap orang pada hari ini atau bahkan pada hari-hari sebelum kita ini sudah banyak yang mengaku cinta pada Nabi SAW. Tapi sangat disayang, sebagian cinta itu mungkin hanya bertepuk sebelah tangan. Khawatirnya, kenapa? Karena mereka yang mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi kurang betul-betul membuktikan cinta tersebut. Padahal hakikatnya kalau ingin betul-betul dikatakan mencintai Nabi, atau Nabi akan membalas cintanya dengan kita mengamalkan dan mencontoh Nabi SAW. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya cinta kepada Rasulullah ada tuntutan di dalamnya, ada konsekuensi di dalamnya, ada sesuatu yang harus kita realisasikan, ada sesuatu yang harus kita buktikan. Itu yang disebut dengan bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Karena bagaimana kita mengaku cinta kepada seseorang sementara kita tidak meneladaninya, tidak mengikutinya. Kullu yadda'i waslan bilaila, walakin laila la tukiruha bidak. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, punya hubungan cinta dengan Laila, tapi sayang disayang, Laila tidak mengakui cintanya. Kurang lebih itulah pantun atau syair yang menggambarkan betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasul SAW. Betapa banyak orang yang mengaku saking besar cintanya kepada Rasulullah sampai apapun diusahakan untuk dilakukan, tapi sayang disayang yang dilakukannya ini tidak mengikuti petunjuk baginda SAW. Apa yang dilakukannya ini
tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkannya ini atau apa yang disenandungkannya bahkan mungkin bisa mendatangkan madarat bagi dia karena menyebabkan terhalang dari mendapatkan surga, atau sebelumnya bahkan terhalang dari mendapatkan telaga Al-Kautsar, meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telaganya lebih luas daripada bumi mungkin, karena sangat luas telaga Rasulullah SAW yang jumlah bejana-bejananya sejumlah bintang di langit, yang barang siapa meminumnya lam yadma abadan, tidak akan pernah haus. Telaga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itulah telaga Rasul SAW. Tapi nanti akan terhalang ada di antara umatnya yang tidak bisa meminum telaga ini. Maka Nabi mengatakan ummati, ummati, mereka umatku, mereka umatku. Tapi apa kata Allah SWT? Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka berbuat setelah meninggalmu, sepeninggalmu. Jadi di sini berarti ada memang umat Nabi SAW yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, sementara perbuatannya tidak sesuai dengan petunjuk baginda Nabi SAW. Maka mereka terhalang. Mereka tidak bisa meminum telaga Al-Kautsar ini. Inilah mungkin sepadan dengan sabda Nabi SAW yang Nabi pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka pasti masuk surga, tapi barang siapa yang menyelisihiku maka pastinya dia telah enggan masuk surga. Barang siapa yang menyelisihiku faqad aba, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka di sini ma'asyiral muslimin, kata maksiat kepada Rasul bukan hanya sekedar dalam arti kita berbuat maksiat, dosa-dosa yang sifatnya maksiat seperti mungkin berzina, minum minuman keras, bukan hanya itu, tetapi maksiat kepada Rasul adalah menyelisihi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus menyempurnakan risalah, dan risalahnya memang sempurna, paripurna, bahkan paling sempurna dan paling lengkap dari semua ajaran para nabi dan rasul. Beliau diutus sallallahu alaihi wasallam agar menjadi panutan, dan bahkan tadi dikatakan syarat syahadat kita tidak sempurna sampai kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'budullah illa bima syara', yaitu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita berusaha menghadirkan cinta itu dan kemudian menghadirkan pula bagaimana bentuk mengamalkan cinta tersebut, membuktikannya dan juga merealisasikannya. Demikian wallahu taala wa a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.